Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, minggu malam hari ini tanggal 8 Juni 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah raya tentang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana janji Tuhan Roh Kudus akan diberikan kepada kita yang selalu minta kepada Tuhan. Seperti saya sudah jelaskan bahwa kita mengenal 3 roh, roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Bapa, Roh Anak Allah itu Roh Yesus. Dan ada roh jahat, roh iblis, roh setan, roh kegelapan, roh antikristus, dan roh kita manusia. Ada 3 jenis roh ya. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Bapa itu Tuhan, roh Allah itu roh, ada Roh Kudus, dan juga ada roh iblis, roh jahat, roh antikristus, roh setan, roh kegelapan, ya, itu dari kuasa-kuasa iblis, dan kita sedia adalah mempunyai roh. Itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita selalu dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin roh kedagingan, bukan dipimpin roh manusia, bukan dipimpin roh jahat. Binasa kita loh kepimpin roh kedagingan, roh jahat. Tapi kalau kita pimpin Roh Kudus akan mengajar kita untuk hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan tolong kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Itu saya Pastor Yahya Rahmat. Pada malam hari ini kita mau baca kitab Wahyu. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat Tuhan kita baca kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis, ya, yang banyak ungkapan-ungkapan, rahasia-rahasia, misteri, saudara. Ya, justru kita mau minta sama Tuhan hikmat dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan minta hikmat dari Tuhan untuk menyingkapkan. Dan Bapak Ibu nomor 1 tanya kepada Tuhan, itu yang penting. Sebab sumber firman Allah bukan pendeta, sumber firman Allah bukan manusia, bukan nabi, bukan. Tapi sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan, adalah firman Tuhan Yesus Kristus. Itu mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca firman Tuhan dan kita berdoa. Wahyu pasal 2 ayat 1-7 berurutan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki kitab Wahyu. Wahyu pasal pertama sudah selesai. Sekarang Wahyu pasal 2. Firman Allah, firman nubuatan kepada jemaat yang di Efesus, yang mana Roh Kudus sudah menyertai dan memenuhi kehidupan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sebentar kita mau baca. Itu sebelum kita mau baca, kita mau menyanyi berdoa dulu. Supaya Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus menyertai kita untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Dan untuk kita menjadi pelaku firman Allah. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cinta firman-Mu, amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang benarkan firman Allah dan yang memeliharanya, mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman Tuhan. Mari kita semua cinta firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Ku cinta firman Tuhan dan kulakukan Bapa di surga. Pimpinlah hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin, haleluya. Sucikan malam hari ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku. Yesus, kami mau baca firman-Mu, firman sumber kehidupan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapakku Yesus, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta firman yang Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk baca firman Tuhan kita. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan di dalam Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Kita adalah orang berbahagia Bapak Ibu getani firman Tuhan. Karena Bapak Ibu bersama saya rajin mendengarkan firman Allah, pelihara firman Allah. Berarti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita pelihara dalam hati kita dan kita melakukannya dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berarti kita ada firman Allah, ada penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita lanjut berurutan sekarang kitab Wahyu pasal 2. Oh haleluya. Kita terima kasih sama Tuhan Yesus. Kok kita sudah bisa baca kitab yang ke-27 Bapak ya, karena Alkitab Perjanjian Baru ada 27 kitab dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, Kisah Rasul, Rum, terus ya sudah bisa baca sampai ini kitab yang ke-27, kitab yang terakhir di Perjanjian Baru maupun di dalam Alkitab. Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Malaki itu ada 39 kitab. Jadi di total ada 66, 6 angka manusia. Ini ditujukan kepada manusia. 66 manusia zaman dulu ya maupun saat ini ya, manusia yang lalu karena saat ini kita menanti kedatangan Tuhan ya. Jadi kita sama dengan Adam dan Hawa, Ibrahim sama ciptaan Tuhan, tapi kualitas yang berbeda. Ibrahim disebut sahabat Allah karena Ibrahim taat. Marilah kita semua dengan firman-firman yang selalu kita dengar, cari di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang sempurna. Nomor 1 kita cari Tuhan Yesus, pribadi yang sempurna. Nomor 1 itu Yesus. Nomor 2 bisa Bapak Ibu cari Ibrahim, Abraham yang baik. Abraham punya sifat taat, punya iman, dia punya ketaatan. Rasul Paulus juga cintanya kepada Yesus luar biasa, dia dahsyat. Sampai dia berkata, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Dan saya juga tiru dari almarhum papi mami saya yang saya cintai. Dia benar cinta Tuhan, militan dia, wah dahsyat. Kalau dia bicara cinta Tuhan, papi almarhum saya. Puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum setetes air pun. Puasa 40 hari juga sama, sering kali puasa. Jujur saya sendiri kalah dengan secara manusia. Ya, papi saya mendidik saya sebagai anaknya untuk cinta Tuhan all out. Lepaskan pekerjaan dunia. Saya tadinya kan pernah bekerja seorang bankir. Saya pernah bekerja di Bank Sentral Asia. Berapa bank saya menjadi seorang bankir.
Saya juga pernah usaha, tapi saya tinggalkan semua karena Tuhan Yesus yang panggil pilih saya, ya. Dan kedua, papi mami yang saya terus mendoakan, saya tinggalkan dunia untuk melayani Tuhan. Dan semua kan anugerah Tuhan. Ini semua kasih karunia Tuhan. Tuhan panggil pilih kita. Biar kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia. Mas, coba nih, ayat yang pertama perlu kita dalami, Saudara. Jemaat Efesus yang pertama saya mau terangkan, di situ disebut kepada malaikat jemaat Efesus. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya, setiap gereja Tuhan itu pasti ada malaikatnya, saudara. Ya, saya yakin itu. Karena itu perintah Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 11, Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat jaga gereja Tuhan. Kita semua adalah gereja Tuhan. Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan. Percaya sebab kita disayang sama Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan sesuai pula ada ayatnya sudah di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 itu tertulis. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gilang. Kepada jemaat-jemaat, jadi kita adalah jemaat Tuhan. Pasti karena Tuhan itu cinta kita semua. Pasti kita dijaga sama mereka. Tetapi banyak manusia bandel dikasih penjaga malaikat, tapi banyak manusia tidak mau dijaga malaikat karena dia berbuat dosa. Kini dia melanggar firman Tuhan. Banyak itu. Contohnya siapa? Yudas Iskariot dipilih sama Tuhan menjadi jemaat Tuhan, tapi dia bandel ikutin suara iblis. Seringkali kita ikutin suara iblis daripada suara Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan malam hari, mari kalau kita dijaga sama malaikat Tuhan, belajar kita juga ikuti firman Tuhan. Belajar kita taat kepada firman Allah. Belajar kita mau punya sifat taat, bukan punya sifat bandel, punya sifat kepekaan. Dan arti itu tadi secara vertikal. Jadi saya artikan vertikal, horizontal. Vertikal kita secara rohani, pasti kita dijaga malaikat. Dan secara horizontal, jemaat di sini, malaikat jemaat pasti dipakai Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, ya, gembala-gembala sidang itu adalah Tuhan pakai dia sebagai malaikat-malaikatnya Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Dari bahasa Yunani yang malaikat di sini angelos, utusan, ya. Jadi utusan bisa secara vertikal, langsung Tuhan kirim utusan Tuhan malaikat seperti tadi di dalam Markus pasal 1 ayat 2 juga ada, saudara, ya. Injil Markus pasal 1 ayat 2 juga dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi saya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, ini juga bicara malaikat utusan Tuhan, juga bicara rasul, hamba-hamba Tuhan, juga di situ utusan malaikat Tuhan, bisa juga Yohanes Pembaptis, ya. Jadi para hamba Tuhan juga sama Tuhan juga bisa dijulukin sebagai malaikat yang penting utusan. Ya, dalam bahasa Yunani angelos itu artinya utusan Tuhan. Saya juga diutus Tuhan ini, ya, tapi saya bukan malaikat, cuma saya sebagai utusan. Cuma maksud malaikat juga bisa diartikan arti di sini, ya. Angelos itu bisa arti utusan. Tuhan mau pakai Rasul Yohanes di Pulau Patmos sebagai utusan untuk menyampaikan firman Allah kepada jemaat yang di Efesus. Efesus itu kota cukup besar, so di Asia Kecil. Saya puji Tuhan, saya sudah pernah berapa kali di daerah Turki. Kalau sudah pergi ke Turki, ke 7 gereja, itu akan mendapatkan, tapi sudah jadi puing-puing, dan kita berdoa di sana. Jadi artinya buat kita juga sama menjadi jemaat ya Tuhan, bahwa kita ada malaikat yang kita dijaga sama malaikat Tuhan. Dan setiap saudara bergembalakan, punya jemaat, berjemaat di gereja-gereja pasti ada gembala-gembala. Itu gembala juga utusan Tuhan yang dipakai dalam rangka supaya Bapak Ibu bersama saya dikembalakan oleh Tuhan Yesus, dikembalikan Roh Kudus untuk taat kepada firman Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan ada ketujuh bintang. Bintang itu sudah diterangkan di Wahyu pasal 1 ayat 20, bicara tentang malaikat Tuhan, ya. Terus di situ ada 7 kakidian, bicara kakidian emas, bahwa ke gereja Tuhan itu seperti emas-emas murni di hadapan Tuhan. Berharga, emas itu berharga. 7 kakidian artinya gereja Tuhan. Kita nih sempurna di hadapan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan diciptakan serupa dan gambar Tuhan, sempurna.
Dalam Matius 5:48 dikatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapa. Jadi kita menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi seringkali faktanya banyak jemaat yang bandel. Maka dari ayat pertama ini, mari kita, karena Tuhan begitu baik, Dia cinta kita, kita ada malaikat Tuhan dan kita dipakai sama Tuhan. Ya, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang menggembleng kita, menggembalakan kita. Mari kita menjadi jemaat yang taat, ya, jemaat yang setia, takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Terus ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini sebetulnya, saudara, ya, jemaat di Efesus itu 2000 tahun yang lalu, pada waktu Rasul Yohanes, itu perintah dari Tuhan untuk memberikan firman Tuhan buatan kepada jemaat di Efesus. Tapi firman Allah saat ini, malam hari ini, kepada kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Dan firman Allah kata, jerih payah saya juga melakukan pekerjaan Tuhan, para hamba Tuhan. Tuhan tahu persis jerih payah. Dan Tuhan lihat ketekunan saya juga tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Mari, saya juga koreksi diri ini, saudara. Ini firman Allah buat Bapak Ibu bersama saya. Setiap para hamba Tuhan pasti ada jerih payah, ada ketekunan, ya. Dan kita tidak ada bersabar. Memang saya juga nggak sabar kalau lihat ajaran-ajaran Kristen yang sesat di sini. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Benar, tidak sabar lihat orang jahat itu. Saya sendiri kesal, saudara, kalau ada orang kau jahat. Dulu ada berita-berita pendeta membunuh, pendeta selingkuh, segala macam perbuatan-perbuatan. Kesal kita nih, jahat. Betul. Ya, terus berikutnya ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan berita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal benar, saya juga tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, saya yakin orang Kristen yang sungguh cinta Tuhan tidak mengenal Allah, all out cinta Tuhan. Tetapi ayat yang keempat, saudara, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu. Ini, saudara, akibat daripada mungkin kita udah kena kesel-kesel, kita terlalu idealis, ya, perfeksionis, akhirnya kita meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula bisa diartikan vertikal dan horizontal. Mungkin stres itu orang. Mungkin kalau Tuhan tidak dengar, ya, doanya seperti Elia pernah keselkan minta mati, kan. Coba nih, banyak orang Kristen aja, banyak orang Kristen yang tinggalkan kasih mula, yang murtad, yang tinggalkan Tuhan Yesus, tidak mau percaya lagi. Saya banyak dengar itu berita-berita seperti itu. Sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi menegur buat kita semua. Mari melalui firman Tuhan, jangan tinggalkan. Harus kita lengkap, saudara. Mari kita sabar. Silakan kita jangan putus harap. Kita harus melayani Tuhan dengan tekun, ya, lelah berlalu. Tidak ada masalah itu. Juga jangan tinggalkan kasih mula-mula. Dalam Markus 12 ayat 31, kasih yang mula ada vertikal horizontal, yaitu cintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan saling mengasihi secara horizontal. Ini jangan ditinggalkan, saudara. Ya, jadi jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kata firman Tuhan tajam di ayat kelima, saudara. Sebetulnya ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu tempatnya jika engkau tidak jelas. Kalau tidak bertobat, meninggalkan kasih Tuhan, ya sudah selesai, saudara. Ya, berarti menjadi orang murtad ini. Kalau tinggalkan kasih mula-mula, berarti kasih tidak ada kasih vertikal, tidak ada kasih horizontal, ya sudah selesai, saudara. Ya, diambil kaki dian. Ya, Tuhan tidak percaya lagi sama kita. Tapi saya yakin, Bapak bersama saya tidak mau seperti ini. Ya, tapi kita mau tetap cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi pelaku firman. Ayat yang ke-6, tapi ini yang ada padamu, engkau memuji segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas. Jadi kita harus lengkap, saudara. Kita benci dan kita tidak ikuti pengikut-pengikut Nikolas ini. Kalau kita baca Kisah Rasul 6 ayat 5, itu orang Yahudi, saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 6 saya mau baca dulu, ya. Dalam Kisah 6 ayat 5 dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Barpenas, dan Nikolaus. Disebutlah Kisah Rasul 6 ayat 5. Disebut Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia, ya. Jadi dia memberikan ajaran-ajaran, mungkin ajaran-ajaran yang ekstrem sesat, saudara, ya.
Tapi mereka tidak ikuti, cocok. Tapi masalahnya tinggalkan kasih mula-mula. Untuk itu belajar kita, selengkap kita, ya. Kita ikuti firman Tuhan. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Karena di ayat yang ke-7 terakhir, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada taman Firdaus Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang menang karena kita mau taat kepada firman Allah. Dipimpin Roh Kudus. Maka dikatakan di sini, yang dikatakan roh kepada zaman Roh Kudus, selalu kita punya kepekaan. Kita selalu minta pimpin Roh Kudus seperti pada malam hari ini, saudara. Kisah pasal 2. Saya janji kemarin Kisah pasal 2 tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya mau baca Kisah pasal 2 ayat 1 dan 4. Saudara. Kisah pasal 1 karena hari ini adalah di mana firman Tuhan katakan bahwa hari Pentakosta. Saya mau baca ayat 1 dan 4. Maka pentingnya dipimpin Roh Kudus karena tadi ayat ke-7 bagi jemaat yang dipimpin mendengar kuasa Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta, hari inilah hari Pentakosta 2 tahun lalu, ke Pentakosta hari yang ke-50. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan amin. Mari kita minta sama Tuhan biar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus kan mengajarkan kita dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur, Roh Kudus akan menuntun, mengajar kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Minta Roh Kudus. Biar Roh Kudus kan menuntun hidup kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak tinggalkan kasih mula-mula, tapi kasih mula-mula yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan Roh Kudus kan menyertai kita. Malaikat Tuhan kan menyertai kita sehingga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita dikerjakan diberkati, kan kita bersama dengan Yesus. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, aku cinta firman-Mu. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita pimpinan Roh Kudus supaya kita taat menjadi pelaku firman, sehingga lengkap kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.